Kali ini kita akan membahas materi IPAS Kurikulum Merdeka Fase C tentang harmoni dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama, menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Kedua, mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Pernahkah kalian berpikir bagaimana cara makhluk hidup dalam suatu ekosistem berkaitan satu dengan yang lainnya? Lalu, bagaimana pula cara makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Setiap makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk dapat melanjutkan hidupnya. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Setiap tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk menghasilkan makanannya pada proses fotosintesis. Tumbuhan akan dimakan oleh hewan herbivora untuk memenuhi kebutuhan energi dalam hidupnya. Sementara hewan herbivora dibutuhkan oleh hewan karnivora sebagai sumber energi dalam hidupnya. Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup ini disebut dengan rantai makanan. Lalu, siapa yang akan memakan hewan karnivora atau predator? Ketika suatu makhluk hidup mati, maka bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Jamur dan bakteri adalah salah satu contoh dari dekomposer. Hasil penguraian bangkai makhluk hidup oleh dekomposer kemudian menjadi unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Berikut ini adalah peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Produsen adalah tumbuhan, konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora, konsumen tingkat 2 adalah hewan karnivora, kemudian predator, dan dekomposer. Posisi pada rantai makanan dapat kita lihat dalam bentuk piramida makanan. Semakin tinggi tingkat makhluk hidup dalam piramida makanan, maka jumlahnya akan semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya. Lalu, apa yang akan terjadi ketika salah satu populasi menghilang dalam ekosistem? Perhatikan gambar berikut ini. Dalam rantai makanan ini, ketika belalang menghilang, maka jumlah ayam akan ikut punah karena dia kehilangan makanannya, sedangkan tumbuhan akan semakin banyak. Cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, yang pertama adalah menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, melakukan reboisasi. Ketiga, mengurangi penggunaan pestisida dan tidak menangkap dan membunuh hewan sembarangan. Demikian materi hari ini. Mari menjaga kelestarian alam demi masa depan yang lebih baik.